Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat Nabi Zefanya. Pelajaran dari Nabi Zefanya, munafik itu target utama murka Tuhan. Saudaraku, siapakah Nabi Zefanya ini? Zefanya adalah nabi yang melayani di masa pemerintahan Raja Yosia. Secara tahun itu sekitar tahun 640 sebelum Masehi. Jadi 640 sebelum Kristus lahir. Saat itu kita tahu di dalam sejarah Raja Yosia adalah raja yang dikenal melakukan reformasi di Yehuda. Tapi sebelum reformasi itu terjadi, saudaraku, Yehuda sedang dalam keadaan yang sangat gelap rohani. Penyembahan berhala terjadi, sinkritisme agama, ketidakadilan sosial, dan kejatuhan moral merajalela saat itu, saudaraku. Zefanya mungkin adalah satu-satunya nabi yang menyebut silsilanya sampai 4 generasi, ya, 4 generasi ke atas. Kemungkinan besar karena dia berasal dari keturunan kerajaan, saudaraku. Jadi Nabi Zefanya ini nampaknya berasal dari garis keturunan kerajaan, ya. Artinya dia tahu betul tentang urusan istana dan krisis internal bangsa, ya. Di tengah dunia yang udah rusak dari dalam, Tuhan kirim suara yang begitu keras, saudaraku. Hari Tuhan sudah dekat. Dan yang mengejutkannya, hari Tuhan itu bukan cuma murka atas bangsa-bangsa lain, tapi hari Tuhan itu juga murka atas Yehuda. Nah, Zefanya itu bukan nabi yang menyampaikan hal yang manis-manis, bukan nabi yang feel good, yang membuat orang merasa baik dengan omongannya, ya. Tapi justru suaranya itu suara yang keras, saudaraku. Dan dari situ kita juga bisa melihat harapan yang paling dalam. Jadi dari suara kerasnya Nabi Zefanya itu ada harapan yang paling dalam di dalamnya. Tuhan tidak menghancurkan untuk menghancurkan. Itulah harapannya. Jadi Tuhan itu tidak menghancurkan untuk menghancurkan. Dia menghakimi supaya umatnya itu bisa bertobat dan dipulihkan, ya. Kalau kita lihat Zefanya pasal 2 ayat 3, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri ini. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, ya. Jadi umat itu disuruh untuk bertobat, untuk rendah hati. Nah, saudaraku, apa pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Zefanya? Ada beberapa hal. Yang pertama, hari Tuhan itu serius dan hari Tuhan itu dekat dengan kita. Zefanya nggak main-main, saudaraku. Dalam kitab Zefanya, saudara bisa melihat hari Tuhan itu disebut beberapa kali, ya. Di Zefanya 1 ayat 7, 14, dan seterusnya. Jadi hari Tuhan saat itu, pada konteks itu bukan sekedar kiamat atau di hari di mana Tuhan Yesus datang kedua kali nanti atau akhir sejarah dunia ini, saudaraku, ya. Hari Tuhan yang dimaksud Zefanya itu adalah momen intervensi Tuhan yang begitu besar di dalam sejarah. Itu bisa berupa penghakiman, bisa juga berupa penyelamatan. Itu hari Tuhan yang dimaksud. Jadi tergantung posisi hati kita, melihat hati Tuhan, melihat hari Tuhan itu seperti apa, ya. Dikatakan Zefanya 1 ayat 14, hari Tuhan yang besar sudah dekat dan datang dengan sangat cepat. Ya. Jadi kalau kita pikir Tuhan itu diam saja lihat kejahatan, saudaraku, kita salah. Sebab hari Tuhan itu datang begitu cepat, ya. Jadi maka kita nggak boleh buat jahat, saudaraku, ya. Karena hari Tuhan itu datang begitu cepat. Waktu Tuhan itu datang bukan membuat semua orang bersorak, tapi membuat orang-orang jahat itu bakal gemetar menghadapi hari Tuhan yang dahsyat itu, saudaraku. Jadi hari Tuhan itu serius dan hari Tuhan itu juga dekat, saudaraku. Tuhan bisa menunjukkan harinya kapan saja, ya. Kemudian Tuhan membersihkan dulu bangsa itu baru membangun ulang. Jadi ketika Tuhan ingin memulihkan, maka Tuhan akan membersihkan dulu, baru dia akan rebuild, saudara. Dia akan membangun kembali. Tuhan bukan cuma muak sama berhala yang ada di Yehuda, Tuhan juga muak sama orang yang pura-pura rohani tapi hatinya jauh. Nah ini, ya. Jadi Tuhan itu muak sama orang yang pura-pura rohani tapi hatinya jauh dari Tuhan. Makanya munafik itu sasaran utama murka Tuhan, saudaraku, ya. Karena Tuhan itu muak dengan orang yang pura-pura rohani tapi hatinya
jauh dari Tuhan. Nah saudaraku, makanya ketika Tuhan ingin memulihkan, ingin mereformasi, maka Tuhan bersihin dulu dari pusat ibadah sampai ke pasar-pasar. Jadi dari bait suci sampai ke aktivitas masyarakat sehari-hari. Tapi semua itu bukan karena Tuhan benci, saudaraku. Tuhan bersih-bersih karena dia mau membangun kembali. Jadi ketika Tuhan itu mau bersih-bersih, maka itu karena dia ingin membangun kembali, ingin memulihkan bangsa Yehuda saat itu, saudaraku. Sama seperti kalau seorang pemimpin mau memulihkan keadaan korupsi, maka dia harus bersih-bersih, saudaraku. Dia harus bantai semua kejahatan, korupsi, dan berbagai hal yang merugikan bangsa itu, ya. Jadi dia harus bersih-bersih. Kalau nggak bersih-bersih nggak bisa ada pemulihan, saudaraku. Jadi kalau kita baca di Zefanya 1 ayat 2, aku akan menyapu bersih segala sesuatu dari muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan nggak akan biarkan sesuatu yang rusak itu terus berdiri. Perhatikan ini. Tuhan nggak akan biarkan sesuatu yang rusak terus berdiri. Makanya jangan biarkan kita menjadi rusak dan dirusak oleh dunia. Karena yang rusak itu tidak akan dibiarkan terus berdiri, saudaraku. Dan kadang yang kita kira akhir justru sebenarnya adalah awal dari sebuah renovasi besar-besaran. Ya. Jadi kalau kita lihat, oh ini kayaknya akhirnya ini. Padahal itu adalah sebuah awal dari renovasi besar-besaran. Nah saudaraku, jadi Tuhan membersihkan dulu baru bangun ulang. Kemudian yang kita pelajari seperti judulnya tadi, munafik itu target utama murka Tuhan, saudaraku. Jadi Zefanya kasih teguran keras buat orang yang menyembah Tuhan, tapi juga menyembah Milkom. Dalam Zefanya 1 ayat 5, dia menyembah Tuhan Yahweh, tapi juga menyembah dewanya bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini dewa Milkom. Mereka ibadah di bait Allah, tapi hatinya bercabang. Ya. Tuhan nggak mau cinta yang setengah hati, saudaraku. Saya ulangi ya. Tuhan itu nggak mau cinta yang setengah hati. Dia mau cinta yang kita berikan dari segenap kehidupan kita. Kalau kita cinta setengah hati itu namanya munafik, saudaraku ya. Karena hati kita jadi bercabang. Ya. Satu sisi menyembah Tuhan, mencintai Tuhan. Tapi satu sisi menyembah dan mencintai Allah yang lain. Nah saudaraku, Tuhan itu nggak butuh fans, dia butuh penyembah sejati. Jadi, kalau saudara mengatakan saya fansnya Tuhan, saya fans banget sama Tuhan. Tuhan nggak cari fans, saudaraku ya. Tuhan itu cari penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan nggak butuh fans, dia mau orang-orang yang menjadi true worshiper, penyembah-penyembah yang sejati, saudaraku. Nah kalau kita nyembah Tuhan plus menyembah sesuatu yang lain, saudaraku, itu namanya bukan kombinasi. Ya, oh saya mau variasi nih, mau kombinasi Tuhan dan berhala. Oh enggak, itu bukan kombinasi, tapi itu pengkhianatan, ya, pengkhianatan kepada Tuhan. Jadi jangan coba-coba menyembah Tuhan tapi menyembah Allah yang lain juga. Ya, saudara pikir itu variasi kombinasi? Enggak. Itu adalah sebuah pengkhianatan kepada Tuhan. Nah saudaraku, makanya munafik itu menjadi target utama murka Tuhan. Tuhan tidak cari fans, Tuhan cari orang-orang yang benar-benar menyembah dia dalam roh dan kebenaran. True worshiper itu, saudaraku ya. Nah saudaraku, kemudian Tuhan itu nggak tutup pintu. Masih ada waktu buat cari Tuhan, saudaraku. Selama waktu kita ini masih ada kesempatan untuk bertobat, saudaraku. Tapi syaratnya jelas, untuk bertobat itu kita harus rendah hati, mencari keadilan, dan meninggalkan segala kesombongan serta penyembahan berhala yang kita lakukan. Penyembahan berhala itu nggak selalu nyembah patung, saudara ya. Penyembahan berhala modern itu adalah segala sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Itu menjadi berhala kita, saudara. Makanya dari Zefanya 2 ayat 3 kita melihat, carilah Tuhan, mungkin kamu dilindungi pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi untuk kita dilindungi dari hari kemurkaan Tuhan, maka kita harus mencari Tuhan. Kalau kita masih hidup hari ini, itu artinya kita masih punya kesempatan besar untuk menghadapi hari Tuhan itu. Dan kita menghadapinya tanpa rasa takut, malah kita bersuka cita karena hari Tuhan itu menjadi hari pemulihan bagi kita, bukan hari murkanya, saudaraku ya.
Jadi pertobatan itu bukan kita nunggu ngerasa siap ya, tapi kita sadar betapa kita membutuhkan Tuhan. Jadi pertobatan tuh nggak nunggu kita siap saja, saudaraku. Kita harus sadar bahwa kita membutuhkan pemulihan daripada Tuhan dan kita nggak bisa memulihkan diri kita sendiri. Makanya kita butuh intervensi, kita butuh campur tangan Tuhan untuk menolong kita, merestore, memulihkan kita, saudaraku, dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan Tuhan itu bersuka cita di atas pujian umatnya yang bertobat. Jadi di ujung kitab yang penuh peringatan di dalam Zefanya itu, saudaraku, kalau saudara baca, Zefanya kasih gambaran yang indah banget di ujungnya ya. Tuhan bukan cuma ampuni, tapi dia bersuka cita atas umatnya. Dia akan tinggal di tengah-tengah kita dan memulihkan segalanya, saudaraku. Jadi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, itu Tuhan bersuka cita. Makanya di Perjanjian Baru ada ayat yang mengatakan, kalau satu orang bertobat, seluruh malaikat bersuka cita. Kenapa malaikat bersuka cita? Karena Tuhan senang juga melihat orang-orang yang bertobat itu, saudaraku. Tuhan nyanyi di atas umatnya yang bertobat. Ya, makanya di dalam kitab Zefanya, dari pasal 1 itu banyak peringatan, tapi di pasal yang terakhir dikasih tahu bahwa Tuhan bersuka cita atas umatnya yang bertobat. Makanya dikatakan seperti lagu kan di Zefanya 3 itu, saudaraku. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya. Jadi Allah bergirang, saudaraku. Jadi Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Jadi Tuhan itu bergirang karena kita. Dia bergirang dengan sukacita, saudaraku. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara bayangin ya, kalau saudara bisa membuat Tuhan bergirang, itu luar biasa ya. Jadi kalau kita pikir Tuhan cuma marah-marah, maka kita belum lihat sisi yang lain dari Tuhan. Bagaimana dia bergirang ketika kita bertobat, saudaraku. Ketika kita sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Nya, itu membuat hati Tuhan bersuka cita, saudaraku ya. Dari murka menuju melodi, dari murka menuju ke melodi. Itulah yang terjadi ketika umat Tuhan itu bertobat. Tuhan yang memberikan peringatan tentang hari Tuhan dari Zefanya pasal 1, kemudian ditutup dengan dia bergirang karena kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dan bersuka cita. Luar biasa, saudaraku. Jadi betapa Tuhan itu merindukan pertobatan kita, ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, dia bertobat dan dia kita bertobat, maka Tuhan itu bersuka cita atas kita, saudaraku. Dari murkanya menuju kepada melodi. Itulah transformasi hati yang bertobat, saudaraku. Ya. Jadi Tuhan mau kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan segala pergumulan kita kepadanya, saudaraku. Dan meninggalkan segala kejahatan kita serta mengikuti kehendak dan rencananya di dalam hidup kita. Itulah yang membuat hati Tuhan bergirang atas kita. Nah, saudaraku, itulah pelajaran dari kitab Zefanya atau dari Nabi Zefanya dalam hal ini. Bagaimana beritanya tentang hari Tuhan diakhiri dengan berita Tuhan bergirang jika umatnya bertobat. Dan dari situ kita tahu bahwa yang menjadi target dari murka Tuhan itu adalah orang-orang yang munafik, yang mendua hati. Satu sisi nyembah Tuhan, tapi satu sisi juga menyembah berhala. Munafik menjadi target utama murka Tuhan. Tapi ketika orang sungguh-sungguh bertobat, saudaraku, itu membuat Tuhan bergirang dan bersuka cita. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Mari kita satu dalam doa.